Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Bangga Berbangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Puspa Purnamasari, CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, Satuan Kerja Pengadilan Agama Krui, Formasi Analis Perkara Peradilan. Akan menemani kalian dalam podcast obrolan inspiratif hari ini dan tentu saja saat ini sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa dari CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas terkait 4 alasan kenapa kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, baik dari sudut keanekaragaman budaya dan tradisi, keindahan alam, sejarah perjuangan bangsa, dan potensi ekonomi di Indonesia. Yuk langsung kita mulai segmen pertama. Kita akan membahas keanekaragaman budaya dan tradisi yang syarat kerukunan dan toleransi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Amrul. Halo, Kak Amrul. Halo Kak Puspa. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Amrul Thohir dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kota Bumi, Formasi Teknisi Sarana dan Prasarana. Kita tahu bersama dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan bahasa daerah yang jumlahnya lebih dari 700. Bisa kita bayangkan, satu negara tapi punya ratusan cara hidup, ratusan jenis pakaian adat, tarian, rumah tradisional, makanan, sampai ritual keagamaan yang unik banget. Keanekaragaman ini bukan cuma sekedar perbedaan, tapi juga jadi identitas dan kekuatan kita sebagai bangsa. Misalnya, kalau kita lihat budaya Jawa yang penuh filosofi hidupnya, budaya Minang yang menjunjung tinggi musyawarah, budaya Bugis yang menjunjung keberanian, sampai budaya Papua yang sangat dekat dengan alam. Semua punya nilai-nilai yang bisa kita pelajari dan kita lestarikan. Wah, sangat luar biasa ya, Kak ya. Tapi di era sekarang ini tentunya tantangan budaya dan tradisi itu tidak sedikit. Biasanya banyak generasi muda yang dia lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri. Nah, jadi bagaimana nih pendapat Kakak terkait dengan fenomena ini? Ya, betul sekali. Masuknya budaya global melalui media sosial dan internet ada hal yang tidak terelakkan. Kita tidak bisa menolak kemajuan zaman. Namun yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai kita kehilangan jati diri. Mengikuti tren global boleh saja, tetapi akar budaya kita tetap harus dijaga. Caranya, mulailah dari hal yang sederhana seperti mengenal budaya lokal sendiri, ikut dalam kegiatan seni daerah, atau bahkan membuat konten digital yang mengangkat kekayaan tradisi bangsa. Budaya tidak boleh sekedar jadi pajangan di museum, tetapi harus hidup dan berkembang bersama dengan zaman. Begitu, Kak. Oke, Kak Aru, pertanyaan terakhir. Jadi dari keberagaman yang ada, menurut Kakak bagaimana sih toleransi itu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, toleransi adalah fondasi penting dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, toleransi bukan sekedar membiarkan perbedaan, tetapi menerima dan menghormati perbedaan itu sebagai bagian dari kehidupan bersama. Peribahasa kita mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, toleransi inilah yang membuat kita tetap utuh sebagai bangsa. Dan ketika toleransi dijalankan dengan tulus, maka akan terciptanya kerukunan. Contoh konkretnya seperti yang di daerah Yogyakarta. Ada kampung yang warganya terdiri dari umat Muslim dan Katolik. Mereka hidup berdampingan dengan sangat rukun. Saat bulan Ramadan, umat Katolik ikut membantu membagikan takjil. Juga sebaliknya, saat Natal, umat Muslim ikut membantu mempersiapkan perayaannya. Itulah Indonesia. Keindahan dalam perbedaan yang dirawat dengan kasih dan penghormatan. Mungkin sekian, Kak. Wah, keren banget ya, kayak berarti di samping Indonesia itu memiliki latar belakang budaya, agama yang beraneka ragam, tentu itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bersatu dan juga untuk meningkatkan toleransi antar sesama masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Kakak atas pemaparannya. Kita lanjutkan segmen kedua untuk membahas keindahan alam Indonesia yang sangat memukau yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Atika. Halo Kak Atika. Halo Kak Puspa, terima kasih Kak Puspa atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Hanifah Salihah, CPNS Mahkamah Agung dari Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan asal daerah dari Lampung.
Nah, jadi Indonesia itu kan negara kepulauan terbesar di dunia dengan berbagai jenis flora dan faunanya yang unik. Keindahan alamnya itu ada mulai dari pantai hingga hingga gunung yang terbentang dari barat sampai dengan ke timur yang menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Sebagai orang Indonesia, aku beruntung banget nih bisa menjadi bisa tinggal di negeri yang begitu kaya akan keindahan alamnya, di mana di setiap daerahnya itu punya karakter alamnya sendiri yang unik dan memikat. Setiap pulaunya punya keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa. Di Kalimantan nih misalnya, kita punya hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi orang hutan. Kemudian di Papua itu ada pegunungan salju tropis dan burung cendrawasih yang eksotis. Gitu, Kak. Oke, ternyata banyak sekali ya kayak tempat wisata di Indonesia yang sangat memukau, bahkan mungkin menjadi perhatian orang luar. Tadi kakak berasal dari Lampung ya kak? Kalau di Lampung itu apa aja sih kak biasanya tempat pariwisata dan juga keindahan yang masyarakat sering kunjungi? Iya, Kak, betul banget. Aku dari Lampung. Nah, sebagai orang Lampung, aku juga nggak bisa nih nggak bangga sama keindahan alam daerah aku sendiri. Lampung tuh punya banyak spot yang luar biasa dan seringkali belum banyak diekspos. Misalnya aja ada Teluk Kiluan, tempat terbaik untuk kita bisa melihat lumba-lumba langsung di habitat aslinya. Terus juga ada Pulau Pahawang nih yang cocok buat pencinta snorkeling. Airnya itu masih bening banget, terus terumbu karangnya juga masih terjaga. Dan nggak lupa ada juga Taman Nasional Waikambas yang merupakan salah satu tempat pelestarian gajah Sumatera yang sudah ada sejak zaman dulu. Tempat ini bukan cuma indah, tapi juga punya nilai konservasi dan edukasi yang tinggi. Nah, buat aku, keindahan alam Indonesia termasuk Lampung bukan cuma soal pemandangannya aja nih yang bikin takjub, tapi juga pengingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Alam kita ini bukan sekedar latar belakang, tapi juga bagian dari identitas dan kekuatan bangsa. Dan yang nggak kalah penting, Kak, kekayaan alam yang kita miliki ini bisa jadi daya tarik wisata yang luar biasa, baik untuk wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Banyak nih potensi yang belum tergali maksimal, dan ini bisa jadi peluang yang besar untuk memperkenalkan wajah Indonesia yang indah dan penuh pesona kepada dunia. Jadi aku mau mengajak, ayo kita kenali, cintai, lestarikan alam Indonesia. Karena dari sanalah rasa bangga berbangsa dan bernegara bisa tumbuh dengan kuat. Gitu, Kak. Baik, terima kasih kakak atas pemaparannya tentang keindahan alam yang memukau ya kak. Jadi di samping kita bisa menikmati keindahan alam kita, kita juga harus bisa eh, melakukan kewajiban kita untuk menjaga kebersihan ya kayak agar alam itu tidak tercemar. Ya, Oke, betul terima banget, Kak. kasih kakak. Oke, Kak. Untuk selanjutnya segmen ketiga kita akan membahas terkait dengan sejarah perjuangan bangsa yang akan disampaikan oleh Kak Didi. Halo Kak Didi. Halo Kak Didi, suara saya apakah terdengar? Halo, halo Kak Puspa. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Didi Marsoni, CPNS Mahkamah Agung, dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kalianda, formasi teknisi sarana prasarana. Baik, di sini kita akan membahas terkait sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi, perlu kita sadari bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah sekedar hadiah, tapi melainkan buah tangan dari perjuangan panjang. Indonesia tidak dibangun dalam waktu semalam. Ia terlahir dari derita, air mata, dan pengorbanan luar biasa dari rakyat yang ingin kemerdekaan sejati. Jadi nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Bung Hatta, kemudian Bung Karno itu bukan sekedar simbol dari semangat perjuangan, melainkan juga eh, representasi dari keberanian, keteguhan dan cinta tanah air yang luar biasa.
perjuangan pada masa ini bukan hanya tentang angkat senjata, tapi juga perjuangan pemikiran, perjuangan diplomasi, hingga perjuangan mempertahankan identitas bangsa di tengah tekanan penjajah. Begitu. Oke, Kak Didi. Kalau misalkan kita melihat ya perjuangan sebelum kemerdekaan itu kan titik fokusnya lebih kepada melawan penjajah menggunakan senjata ya. Untuk saat ini kita sudah merdeka. Lalu perjuangan seperti apa sih yang bisa kita upayakan dan juga relevan di era sekarang ini? Baik, perjuangan yang relevan untuk hari ini mungkin kita menghadapi penjajahan dalam bentuk lain, seperti kemalasan, korupsi, intoleransi, hoaks, dan degradasi moral. Sebagai seorang ASN, saya meyakini bahwa bentuk perjuangan kita hari ini adalah menjalankan tugas dengan penuh integritas, kemudian melayani masyarakat dengan tulus, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pekerjaan kita. Misalnya, kita sebagai teknisi sarana prasarana mungkin terlihat sebagai peran teknis biasa, tapi kalau kita sadari, setiap fasilitas yang terjaga baik itu berkontribusi pada pelayanan publik yang optimal. Itu artinya kita ikut menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi negara. Jadi, perjuangan hari ini adalah perjuangan menjaga profesionalisme, kejujuran, dan etika kerja. Begitu, Kak Puspa. Oke, terima kasih Kak Didi atas pemaparannya ya sangat luar biasa dan jadi reminder untuk kita semua untuk kita bisa mengupayakan perjuangan kemerdekaan itu dengan cara yang modern dan juga sesuai dengan zaman dan juga era kita. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan ke segmen keempat. Kita akan membahas tentang potensi ekonomi di Indonesia yang sangat besar dengan narasumber kita, Kak Alfian. Halo Kak Alfian. Halo Kak Puspa, suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar Kak? Dengar Kak. Ya, perkenalkan nama saya Alfian, saya PNS Mahkamah Agung RI, fase Pengadilan Agama Kalianda. Di sini saya akan membahas tentang potensi ekonomi Indonesia ya. Jadi pertama-tama coba kita bayangkan terlebih dahulu bahwa Indonesia itu punya lebih dari 17.000 pulau dan penduduk yang jumlahnya kurang lebih sekitar 270 juta jiwa. Nah, pertanyaannya nih, menurut pemirsa sekalian ya, sektor apa sih yang paling besar kontribusinya ke ekonomi Indonesia? Apakah pertanian, industri, atau sekarang ini ada ekonomi digital, ya? Jadi kalau kita menjawab pertanian, maka itu nggak salah juga, karena saat ini pertanian dan perkebunan sendiri masih jadi tulang punggung perekonomian kita. Di situ ada kelapa sawit, kakao, bahkan dari sumber daya lautnya yang tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri, tapi juga diekspor untuk ke luar negeri. Nah, kira-kira, nah selain sumber daya alam yang tadi, tentu kita juga punya sumber daya alam yang lain ya, seperti tembaga, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira dari semua itu tadi, mana yang punya potensi ekspor terbesar, ya? Kemudian sekarang kita bergeser ke ekonomi digital. Nah, saat ini rasanya semua kalangan itu menggunakan platform online Kak ya. Sudah era smartphone, era digital, jadi baik platform belanja online maupun dompet digital. Yang artinya setiap kita itu mendorong potensi ekonomi di bidang digital. Setiap kali kita mengklik transaksi atau check out di platform online, maka itu juga turut membantu pertumbuhan ekonomi di bidang digital. Selain itu, tak kalah juga ada bidang pariwisata. Dari Sabang sampai Merauke, ya contohnya di Bali juga, Raja Ampat, Labuan Bajo, dan sebagainya, termasuk kota-kota yang ada di pulau-pulau, semua ini punya potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Coba kita bayangkan salah satu destinasi favorit kita, salah satu saja. Terus kita pikirkan, nah di situ tentu ada peluang ekonomi, ada peluang lapangan kerja,
dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan begitu Kak ya. Ya enggak? Wah, menarik banget ya, Kak ya. Ternyata potensi ekonomi di Indonesia itu luas sekali ya. Mulai dari pertanian, digital, sampai dengan pariwisata. Tapi kadang nih, Kak, kita sebagai generasi muda, kadang kita itu bingung harus mulai dari mana nih untuk bisa berkontribusi. Jadi menurut Kak Alfian, apa aja sih langkah konkret atau tips yang bisa kita lakukan untuk mulai ambil bagian dalam mendukung potensi ekonomi bangsa kita? Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, pertama yang harus kita sikapi adalah kita harus patut bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena Indonesia itu negara yang sangat kaya ya. Bukan hanya sumber daya alamnya, bukan hanya budayanya, tapi juga peluang ekonominya. Nah, sekarang coba kita sama-sama memikirkan peluang ekonomi apa yang kira-kira bisa kita berikan, ya kita kontribusikan untuk negara ini. Jadi jawabannya Kak bisa lewat bisnis, satu, kedua inovasi, atau setidaknya kita turut mendukung pariwisata lokal, gitu Kak. Karena kuncinya bukan hanya tahu potensinya, tapi juga ikut bergerak dan berkontribusi secara aktif. Terima kasih Kak. Oke, bener banget itu ya Kak ya. Ternyata kita tuh harus tidak hanya sekedar mengetahui potensinya saja, tetapi kita harus ikut bergerak dan berkontribusi secara aktif untuk mewujudkan potensi itu sendiri. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Kemudian yang telah membahas terkait dengan keanekaragaman budaya dan tradisi yang begitu kaya, hingga keindahan alam Indonesia yang memukau dari Sabang sampai Merauke, kita juga diajak mengenang sejarah perjuangan bangsa yang penuh semangat dan pengorbanan, serta potensi ekonomi yang besar, baik dari sumber daya alam maupun manusia, yang membuka peluang bagi masa depan yang lebih cerah. Dan yang tak kalah penting lagi, kita diingatkan kembali nih tentang indahnya hidup dalam toleransi dan kerukunan. Karena itulah kekuatan sejati bangsa Indonesia, bersatu dalam perbedaan, bineka tunggal ika. Jadi marilah kita terus jaga semangat kebangsaan ini, cintai budayamu, lestarikan alam, hargai perjuangan para pahlawan, dan kita manfaatkan potensi yang ada, serta rawat toleransi dalam setiap langkah kita. Sampai di sini dulu episode podcast Bangga Berbangsa Indonesia. Kami dari tim B kelompok 3, Latsar MA gelombang 2 angkatan 3 tahun 2025 pamit undur diri. Salam Salam persatuan, persatuan, salam Salam kebangsaan, kebangsaan, saat merdeka. 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 Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.